Ayo anak-anak, jangan sampai terlambat. Sampai nanti. Belajar yang pintar ya. Dengar, kalau kalian bertemu lagi dengan ayahmu, jangan bicara dengannya ya. Ibu. Jangan bicara lagi dengan ayahmu. Ibu. Jangan bertanya lagi, Buket. Lakukan seperti yang ibu bilang. Ayo. Dengar baik-baik ya. Kalau anak-anak belum pulang ke rumah dalam 30 menit setelah sekolah selesai, kau akan tahu apa akibatnya. Baiklah, Nyonya. Dah. Fusun, apa kau mau menjauhkan anak-anak dari ayahnya? Tidak, Ibu. Aku hanya ingin anak-anakku tahu bahwa ayahnya seorang yang sudah sangat keterlaluan. Apa maksudmu ayahnya seseorang yang sangat keterlaluan? Memang benar, Bu. Ayah mereka sekarang sudah tinggal bersama wanita simpanannya, kan? Meskipun itu benar, apa kau akan katakan semua itu pada anak-anakmu? Itu antara kau dan suamimu saja. Itu tidak ada hubungannya dengan anak-anakmu. Ali Kemal sudah banyak berbuat baik untuk anak-anaknya. Dan kau tidak boleh melupakan itu. Tidak, Ibu. Ali Kemal tidak punya hak lagi sekarang. Dia sudah tinggalkan rumahnya. Fusun, jangan seperti itu. Kalau kau ingin suamimu kembali, jangan menghasut anak-anakmu. Apa yang akan kau lakukan kalau dia kembali nanti? Gunakan akalmu. Maafkan aku, Ibu. Aku memang pandai. Tapi aku tidak sepandai Sehrazad hingga bisa mendapatkan penghargaan sepertinya. Jadi bagaimana? Apa maksudmu? Apa hubungannya semua itu dengan Sehrazad? Tanyakan saja pada suami ibu sendiri. Dia begitu bangga pada menantu yang sebelumnya tidak sudi untuk dia lihat lagi, kan? Apa yang kau lakukan? Aku mau telepon dia. Lalu apa? Ada apa anak-anak? Tidak ada apa-apa, Adam. Apakah kau punya ponsel? Mana mungkin aku punya. Kalian bisa memakainya untuk menelepon teman-teman kalian.
Ini adalah staples. Iya, aku tahu. Ini bisa menempelkan banyak sekali kertas, kan? Iya, benar. Kau pandai sekali. Apakah adikmu tidak terluka, Mihriban? Tidak, sekarang dia sedang keluar. Dia dekat denganku. Dia kirim salam untuk... Walau aku tidak kenal, salam juga untuknya. Adiknya ternyata baik-baik saja. Benarkah? Semoga dia cepat sembuh. Tuan Onur berharap adikmu cepat sembuh. Tolong sampaikan ucapan terima kasihku padanya ya. Baik, akan kusampaikan. Lalu kapan kau kembali? Hari ini, nanti malam aku akan ke sana. Kalau mau kau boleh tinggal lebih lama. Tidak, aku akan kembali. Baiklah. Kan? Kau suka makan apel? Hanya seorang anak yang kurang di sini. Ini untukmu. Terima kasih. Oh, selamat menikmati, sayang. Jadi ibumu mengajakmu ke tempat kerja juga? Kalau kau anak yang begitu berharga, maka di perusahaan pun bisa dijadikan sekolah. Apa maksudmu bicara seperti itu? Maksudku, kalau ada beberapa anak pandai lagi seperti dia berada di sini, maka di sini bisa dijadikan sekolah. Dan kita bisa bermain-main saja, bukan bekerja. Kan sayang, apa kabar? Kan? Paman Karim. Hop ya. Dia manis sekali. Paman rindu sekali padamu. Seharusnya aku masukkan ke sekolah anak-anak. Kalau Mihriban sibuk kan hanya sendirian di rumah. Apa dokternya mengizinkan dia pergi atau main di sekolah? Iya, tidak masalah. Katanya dia boleh pergi ke sekolah. Sebenarnya dia sudah harus ke sekolah yang sebelumnya. Tapi karena penyakitnya... Tentu saja. Kita harus mencari caranya, Serasat. Kan harus dikirim ke sekolah yang terbaik. Selamat pagi. Kami sudah datang. Selamat pagi. Apa yang kau lakukan? Selamat pagi, Tuan Karim. Selamat pagi. Aku harap dia tidak mengganggumu. Tentu saja tidak. Kami sangat dekat. Benarkan kan? Kami akan berlayar, memancing, dan yang lainnya. Benarkah? Bagus sekali. Aku masak pasta juga bersama Paman Onur. Pasta? Mana pastanya? Ada di rumah. Tapi rasanya tidak enak. Kami tidak makan. Kami akhirnya pesan pizza. Lain kali kita lihat dulu buku menunya. Ayo sayang, kami harus bekerja dulu sekarang. Permisi sebentar. Ibu, aku haus. Baiklah, ayo kita ambil minumnya. Waktu Mihriban ke Donetsk, aku yang menguruskan. Kita melewatkan waktu yang baik, Onur. Ini. Tolong pergi ke bank untuk diuangkan. Baik, Tuan. Jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam buku. Berikan aku satu salinannya. Baik. Yildirim, Iya, Tuan Burhan. mana surat-surat aset milik Ali Kemal? Aku tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Semuanya ada di sini. Surat-suratku ada di sini, tapi punya Ali Kemal tidak ada. Aku benar-benar tidak tahu, Tuan Burhan. Aku tidak menyentuh berangkasnya. Apa Ali Kemal datang kemari? Dia datang pada hari itu, tapi dia tidak bilang apa-apa. Dia pergi dengan cepat. Ya. Baiklah, bagus, pergilah. Hakan? Senang bertemu denganmu. Sudah lama sekali tidak bertemu. Aku juga merindukanmu. Ayo, kita bicara di ruanganku saja.
Kan? Sekarang kau sudah besar ya. Silakan duduk. Kau mau minum apa? Tidak. Aku tidak ada waktu untuk itu. Oh ya? Kenapa? Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Kau mau kemana? Aku mau ke utara. Maksudku, ke Siberia. Pasti kau bercanda kan? Aku tidak bercanda. Aku mendapat tawaran yang bagus dari perusahaan Alsar. Aku menerimanya dan mungkin aku akan sukses di sana. Hakan, apa yang kau pikirkan? Mau apa jauh-jauh ke sana? Kau benar-benar sudah gila. 6 bulan di sana keadaannya seperti malam dan suhunya bisa minus 60 derajat. Minus 60? Iya. Apa? Sampai kapan kau akan di sana? 1 tahun dari sekarang. Jangan khawatir, aku tidak akan kembali sebelum jadi orang kaya. Aku sangat merindukanmu. Kami juga. Jangan lupakan aku. Email aku. Tentu saja, tenanglah. Bagaimana kabarmu, anakku? Kau sedang apa? Aku baik-baik saja, Ibu. Jangan khawatirkan aku. Sudah beberapa kali ibu menelpon. Ponselmu selalu tidak aktif. Apa kau ganti nomor ponsel? Aku tidak mau bertengkar lagi di telepon, Ibu. Jadi bagaimana ibu bisa bicara denganmu? Ali Kemal, apa kau tinggal di rumah wanita itu? Kenapa kau bisa berbuat begitu, nak? Tolonglah, Bu. Jangan membuatku menyesal karena menelponmu. Kau punya anak-anak. Mereka semua sangat merindukanmu. Setiap hari istrimu hanya menangis saja. Dengar, Bu. Kalau Ibu bicara seperti itu... Jangan hancurkan keluargamu, nak. Kau tidak merindukan bayimu. Kembalilah ke rumahmu. Hah? Pulanglah, nak. Tidak, Bu. Rasanya aku tidak bisa kembali lagi ke rumah itu. Ayolah, nak. Kalau kau takut, Fusun tidak akan memaafkanmu. Biarkan saja. Kembalilah demi anak-anakmu. Ibu akan bicara dengannya. Ayahmu juga akan memaafkanmu. Benarkah? Dia tidak akan bisa. Dia tidak pernah menghargaiku. Ayahmu sudah sangat... Aku tidak bisa kembali pada ayah yang tidak pernah menghargaiku, Bu. Ayahmu sudah sangat menyesal, Ali Kemal. Itu sudah terlambat, Bu. Harusnya dia pikirkan itu sebelum menamparku. Mana kan? Dia sedang pergi ke kafe bersama Benu. Mereka mau minum sari jeruk di sana. Bagus. Aku dengar rapat Benu berlangsung dengan baik saat di Antalya. Aku dengar. Sepertinya temanmu telah pergi. Aku rasa anak muda itu adalah temanmu. Apakah sudah mengikutiku? Tentu saja tidak. Kebetulan aku tadi lihat. Aku ingin tahu. Apa yang ingin kau ketahui? Siapa orang itu? Maksudku, apa aku boleh tahu kau sedang bicara dengan siapa? Kau bukannya ingin tahu, Tuan Onur, tapi sedang bertanya. Ayolah, aku bukan bertanya. Aku hanya tidak mengerti saja denganmu. Kau tidak membiarkan aku memahami bagaimana dirimu, saya rasa. Lagi pula sudahlah, lupakan saja. Namanya Hakan. Dia teman kuliahku dulu. Teman baik yang rela menjual mobilnya untuk perawatan kan tanpa berpikir lagi. Apa kau tinggal sendirian? Maunya begitu. Rumah di sana sangat mahal. Aku tinggal bersama dengan temanku dan juga adikku. Ya, apalagi yang bisa dilakukan? Kita semua pastinya mencari cara agar bisa tinggal di sini, ya kan? Iya, benar. Kau bisa datang ke rumahku hari Sabtu? Entahlah, aku tidak mau mengganggumu. Datang saja. Ayo ke rumahku. Kita sama-sama orang asing di sini. Kita akan banyak bicara nanti. Aku akan berikan nomor handphoneku ya. Ali Kemal harus kau bawa pulang secepatnya, Burhan.
Dia harus pulang kembali ke rumah ini. Ali Kemal tidak ingin kembali ke rumah ini, Nadide. Kalau kau maafkan, dia pasti kembali. Dia tidak boleh hancurkan keluarganya. Aku sudah bicara dengannya. Tapi kalau kau yang bicara, pasti akan lebih baik. Jadi dia menelponmu? Menurutku, dia sangat menyesal. Aku bisa rasakan dari suaranya itu. Tapi dia takut untuk kembali. Dia mengharapkan kau dan Fusun mau memaafkannya. Apa karena itu dia mengambil surat-surat aset miliknya? Surat aset apa? Rumah dan toko. Dia membawa semua surat-surat aset yang dia miliki. Dia sudah menjual apartemennya di Bas-le-Fleur. Kapan itu? Sudah cukup lama. Baru ku tahu bagaimana caranya dia membelikan mobil untuk Gani. Ya Tuhan, bagaimana bisa dia begitu? Kita sudah kehilangan Ali Kemah juga, Burhan. Mau aku kupaskan apa? Tidak usah. Terima kasih. Aku mau tidur, Chancel. Tapi ini masih sore. Aku sudah mengantuk. Selamat datang, Mihriban. Bibi Miriban sudah datang. Aku sangat merindukanmu, kan? Kenapa kau tidak menelpon aku, Mihriban? Aku kan bisa menjemputmu. Aku sengaja datang dengan bis. Mihriban, sayang, aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Oh. Ayo, buka jaketmu dulu. Apa kau lapar? Aku lapar sekali. Bagaimana perjalananmu? Apa menyenangkan? Iya. Bagaimana keadaan adikmu di sana? Dia baik-baik saja. Anakku, Proyek yang kita rasa cocok untuk Istanbul yang modern ini memiliki ruang rapat dan juga ruang konser. Dan terdapat juga tempat yang luas untuk supermarket dan hotel. Di situ akan ada ruangan konser yang bisa muat sampai 1.000 orang. Itu akan cukup banyak. Kami juga mendesain ruangan bioskop di sana. Maaf, kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri saja? Baiklah, ini sudah cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Oh ya, kalau mau temanku bisa memotretnya. Bukankah dari tadi dia sudah terlalu banyak mengambil gambar? Foto tadi diambil waktu sedang wawancara. Untuk kebutuhan publikasi kita ambil sekarang. Aku akan ada di kantor. Kau mau mengurusnya? Silakan lewat sini. Baiklah. Akan dicetak bulan ini kan? Jangan sampai ditunda ke bulan depan. Akan dicetak bulan ini. Jangan khawatir. Nyonya Semal, kau tidak akan publikasi wawancaranya sebelum kami membacanya, kan? Kalau mau, aku bisa kirimkan salinannya lebih dulu, Nyonya. Itu lebih bagus. Kau tidak akan bisa mengendalikan kapal layar, itu sangat sulit. Putuskan kau mau apa, aku tentu bisa membantunya nanti. Aku juga bisa mengambilkan brosurnya, sampai nanti. Apa ada masalah, Zainab? Aku datang untuk menanyakan hal yang sama padamu. Kau tidak menjawab telepon dariku. Itu tidak berarti aku tidak bisa. Kenapa tidak? Apa aku harus jelaskan padamu? Tidak perlu kau jelaskan. Tidak perlu. Sebenarnya aku terkejut kau berani bertanya seperti itu. Apa ada masalah, Tuan Karim? Apa aku berbuat salah? Seperti apa? Entahlah. Kau mendadak jadi pendiam. Apa kau pikir kita sudah sangat akrab? Mengenai waktu yang kita lewatkan bersama, aku mencari kesalahan yang kita lakukan. Aku mau bertanya, Janet. Silakan. Apa kau tidak pernah mengalami hal-hal seperti yang sudah kita alami? Kau pasti sudah pernah mengalami banyak malam-malam seperti itu. Dan tidak seharusnya kau mencari kesalahan seperti itu, bukan? Seperti yang kau tahu, setelah malam-malam seperti itu, semua orang
akan kembali ke tempat asalnya. Kau mengerti kan apa maksudku? Baiklah, aku mengerti. Aku permisi. Baiklah, Zainab. Satu hal lagi, kalau kau mau bertemu denganku lagi, tolong buat janji dulu dengan sekretarisku. Halo, Halo, kenapa dia? Lia, ini yang terbaik. Kan pasti akan suka. Terima kasih, aku jadi banyak merepotkanmu. Aku bicara dengan sekolahnya dan mereka menanti kita. Kita? Dia akan tunjukkan sekolahnya pada kita. Sekarang berawal dari taman kanak-kanak dan setelah itu... Aku tahu sekolah itu, Tuan Honor. Tapi aku tidak inginkan sekolah di sana. Kenapa tidak? Itu sekolah terbaik. Mereka banyak kegiatannya. Iya, tapi rasanya aku tidak bisa. Kenapa? Bukannya kau ingin yang terbaik untuk kan? Tentu saja aku ingin seperti itu. Lalu kenapa kau tidak suka sekolah itu? Bukannya aku tidak suka. Tapi aku tidak sanggup membayar uang sekolahnya. Aku harus sesuaikan dengan kemampuanku. Memang agak mahal, tapi itu bukan masalah. Mungkin tidak masalah bagimu, tapi masalah bagiku. Aku mohon Sherazad. Tidak ada alasan untuk tidak sekolah untuk kan. Jadi aku tidak akan ada masalah keuangan lagi. Karena aku bisa dapatkan semuanya kalau aku mau mengatakan iya padamu, benar kan? Apa itu bukan keputusan tepat? Dalam keluarga, uang... Aku masih belum menerima lamaranmu. Tapi kau akan menerimanya. Kenapa kau bisa begitu yakin, Tuan Honor? Apa kau sadar bahwa kau masih belum mengenal aku? Aku tahu kau memikirkan harga dirimu. Aku suka itu. Tapi ini semua demikan. Aku mohon, jangan pernah berkata padaku lagi demikan. Aku sudah melewati waktu yang sangat berat dari hidupku demi dirinya. Dan aku akan berbuat apa saja untuk menyelamatkan hidup anakku. Tapi hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Bukan untuk menyekolahkan dia di sekolah yang terbaik. Sherazad, apa kau tahu kau telah menyakitiku? Aku tawarkan agar kita bisa hidup bersama. Hanya untuk uang? Apa hubungannya dengan uang? Sherazad. Sherazad. Gani, sudah kau temukan wanita itu? Tidak, aku bukan mata-mata. Kau harus mencarinya, Gani. Kau harus mencari wanita itu untukku. Bagaimana aku bisa mencarinya, Kak? Lihat aku. Kau cari wanita itu, atau kau kembali saja ke Kayseri. Mengerti? Kau tahu cara bagaimana dia bisa belikan mobil. Sekarang kau cari wanita itu sampai ketemu, Gani. Matt adalah teman lama. Dia sangat baik. Dia adalah serigala dari kehidupan malam. Sampai sekarang dia sudah buka ratusan klub, tapi semua klubnya mengalami kerugian. Tapi yang aku heran, dia itu pandai sekali mengatasi masalahnya. Balik, ada apa? Hai, bukankah kau mau pulang ke rumah? Ada rapat bersama Calik Insat, rapatnya baru selesai. Aku akan buat laporannya untuk besok. Wah, kau punya adik yang sangat kerja keras, Benu. Binyapi tidak pernah memiliki pekerja seperti dia. Kakakku akan memarahiku kalau aku malas, Tuan Karim. Baiklah, ayo kita pergi ke klub. Tidak, aku harus bekerja sedikit lagi. Kau tidak boleh bekerja sampai malam. Ayo. Ayo. Baiklah. Wangi sekali, Mihriban. Pasti itu penjaga yang mengantar yogurt. Tuan Onur. Hai, kamu yogurt? Ibu, Paman Onur datang. Selamat datang. Kan?
Oh, apa Sherazad? kabar? Bagaimana kabarmu? Apa Paman membawakan yogurt untuk kami? Iya. Aku lihat tadi penjaga di tangga. Aku bilang padanya agar berikan saja yogurtnya padaku. Hai, selamat datang. Terima kasih. Boleh aku masuk? Iya, silakan. Kau mau makan malam bersama kami? Tidak, aku tidak mau mengganggumu. Kau sama sekali tidak mengganggu, Tuan Onur. Bibi Miriban masak sayur daun anggur. Apa Paman menyukainya? Oh, aku suka sekali. Selamat malam. Halo. Kau belum bertemu kan? Ya, kami belum bertemu. Ini Beno. Pernah aku ceritakan tentang dia. Halo. Aku dengar Halo. banyak tentangmu. Benarkah? Iya. Kuharap Tuan Karim menceritakan hal-hal yang baik. Aku tidak akan dengar kalau dia ceritakan yang buruk. Dan ini Melek. Dia adalah adiknya Beno. Senang bertemu. Sama-sama. Kau memainkannya dengan baik, Mel. Kau semakin hebat. Ayolah teman, saat ini aku sedang tidak bersemangat. Seperti itukah cara memain kalau sedang tidak semangat? Ya, seperti itu. Waktu masih kecil aku suka main dengan ini. Ayahku yang memberikannya. Aku memainkan di pagi hari, dan di malam hari aku taruh di bawah bantal dan tidur seperti biasa. Kenapa? Supaya aku bisa naik kuda dalam mimpi. Paman pernah naik kuda dalam mimpi? Ya, tentu saja. Sangat cepat. Aku ingin memberikan ini padamu. Bermainlah dengan ini. Taruh di bawah bantalmu sebelum tidur, maka kau akan menunggang kuda dalam mimpimu. Kau suka? Ibu, boleh aku menerimanya? Iya, boleh sayang. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Piu, 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 piu. Kau tahu apa yang aku rasakan, Beno? Aku suka sekali melihatmu. Kenapa? Entahlah, Apa yang kau lihat saat melihat wajahku? kasih sayang. Yang jarang sekali aku melihatnya. Kau sangat jujur, Beno. Kau tidak suka bohong. Apa ini sebuah pujian? Kalau itu sebuah pujian, aku akan memilih kata-kata yang lain. Kau sangat jujur, Beno. Kau memberi keyakinan. Aku senang berada di dekatmu. Senang mendengarnya. Apa yang kau lihat saat kau menatap wajahku, Ben? Cinta. Cinta? Sejak kapan itu? Sejak pertama aku melihatmu. Tapi sama sekali aku tidak lihat. Aku buta. Buatkan aku minuman. Aku sia-siakan Aku juga. waktu. Yang biasa saja. Kita mau kemana? Ke tempat favoritku. Kalau mau kita bisa pergi ke tempat favoritmu juga. Kita baru saja berada di tempat favoritku. Rumahku. Aku harap suatu hari nanti tempat favoritmu adalah rumah kita. Jangan berbohong, atau mereka akan percaya pada ucapanmu. Jam segini ibu menelpon. Halo ibu, Karim, di mana kau? aku di luar. Kau bisa datang sekarang? Kenapa? Ada masalah? Ibu mau bicara denganmu, nak. Ibu, aku sedang bersama teman-teman. Aku akan pulang besok pagi. Tidak bisa ditunda sampai besok.
Aku mohon, ini sangat penting. Apa ibu sakit? Tidak, aku baik-baik saja. Tapi, ayolah Karim, aku tunggu kau. Ibu tidak mau mengatakan ada apa? Ini soal Burak. Harusnya sudah kuduga. Apalagi selain urusan dari anak itu. Apalagi yang dilakukan? Karim, hentikan kesinisanmu itu. Kau mau datang atau tidak? Katakan apa yang terjadi, Bu. Burak, dia ditangkap. Apa? Kau merasa dingin? Tidak. Kalau merasa dingin, kita pulang saja. Baiklah. Rasanya aku tidak percaya. Aku berada di sini bersamamu. Tapi kau masih jauh. Dan aku tidak bisa menyentuhmu. Aku sangat mencintaimu. Aku tahu kau juga begitu, meski kau tidak mengatakannya. Tapi kau sangat jauh. Kadang aku ragu. Aku pikir, apa ini cinta dari si korban? Apakah aku ini adalah tukang pukulmu? Apa yang kau bicarakan? Bukankah kau Saseriar? Bukankah keinginan Saseriar adalah untuk melenyapkan sang pangeran saat di pagi hari? Kau gunakan ceritaku itu padaku. Itu juga ceritaku. Kapan kau hanya akan memanggilku Onur? Aku sudah hubungi pengacara. Dia ikut perkelahian. Dia melukai seseorang. Benarkah? Aku sama sekali tidak heran, Bu. Aku mohon, Karim. Aku tidak bisa berdebat kali ini. Besok kita harus kirim uang $50.000 sebagai jaminannya. Tentu saja, Ibu. Aku akan melakukannya. Tentu saja aku bekerja untuk mengirim uang jaminan buat Burak. Tidak ada yang membutuhkan uangmu. Burak juga memiliki separuh saham dari perusahaan. Aku memintamu untuk menyelesaikan masalahnya. Ibu, suatu hari nanti kau pasti akan menyesal. Karena Ibu selama ini selalu saja membela Burak. Jangan bicara sembarangan. Ibu yang sudah memanjakan Burak. Apa Ibu tidak melihat? Ibu merusak dia dengan membelanya. Biarlah. Apa aku tidak boleh bertindak kalau anakku ada di penjara? Apa aku harus membiarkan dia mati di penjara? Kenapa Ibu tidak biarkan saja dia dapat pelajaran? Kenapa kau sepertinya sangat begitu membenci saudaramu sendiri? Membenci, Ibu bilang? Aku tidak peduli dengan Burak, Bu. Aku ada masalah dengan Ibu. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu? Kau ada masalah denganku? Bukankah Ibu sangat memanjakan Burak? Iya, memang. Karena saat lahir di hatinya ada lubang. Dia dalam perawatan sampai berusia 9 tahun. Iya, sampai dia berusia 9 tahun. Tapi Ibu terus memanjakan Burak selama 20 tahun. Karim, jangan bilang kalau kau iri dengannya. Kenapa tidak? Tentu saja aku iri, Bu. Apa Ibu tidak pernah berpikir kalau aku juga bisa iri? Kenapa Ibu tidak berpikir setiap akhir pekan aku ingin pergi ke rumah nenek? Oh, Karim. Dengarkan aku, Bu. Aku tidak tahan dengan Burak lagi. Tapi jangan khawatir. Aku akan suruh Tuan John untuk mengirim uangnya besok atau mungkin anak Ibu. Yang berharga itu tidak akan bisa hidup tanpa uang saku. Setiap pagi, aku tanyakan pada matahari akan dirimu. Dan malamnya aku bertanya pada petir. Hatiku telah hancur karena sedih tidak ada bersamamu. Kapan hari bahagia itu akan tiba bila kita bisa bersama? Kau hafal ceritaku dengan baik. Cerita kita. Tidak perlu diingat itu. Semua kata-kata pangerannya sudah terekam di otakku.
Selamat pagi, Firdev. Selamat pagi, Tuan Onur. Sarapannya sudah siap. Aku ingin makan di luar. Kau suguhkan kopi saja. Baiklah. Apa korannya sudah diantar? Ya, biar aku ambil. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa tidurmu nyenyak? Tidurku nyenyak. Tuan Onur sendiri? Begitu lagi. Panggil namaku saja. Apa yang akan kita kerjakan hari ini? Hari ini aku tidak bisa keluar rumah. Neneknya akan mau datang. Dia akan ke sana hari ini? Entahlah, tapi dia pasti sampai sore. Kan sangat merindukan neneknya. Kita hanya punya waktu senggang di akhir pekan saja, bukan? Aku akan menelponmu kalau Nyonya Nadide sudah pergi. Nenekku sudah datang. Biar aku buka dulu pintunya sekarang. Sudah ya, Nyonya Nadide sudah datang. Aku tunggu teleponmu. Semoga harimu menyenangkan. Kau juga. Bisa tolong buatkan telur dadar? Sekarang kau mau makan sarapan buatanku. Nenek, aku sangat merindukanmu. Oh, cucuku sayang. Nenek juga sangat merindukanmu. Kalau begitu aku pergi dulu sekarang. Silakan. Oh, cucuku, tampan sekali. Jangan khawatir kalau aku pulang terlambat. Nikmati harimu, jangan pikirkan kami dulu ya. Sayang. Oh, sayang. Nenek sudah melihat foto ibuku di koran. Oh, kan, dari mana kau tahu soal itu? Tentu saja nenek sudah melihatnya. Kakekmu yang menunjukkan pada nenek. Dia sangat bangga pada ibumu. Katanya anakku yang sangat berbakat. Nenek, apa nenek ingin melihat robotku? Baiklah, tunjukkan sekarang. Ayah mertuamu bukan seperti yang dulu lagi. Aku hanya katakan supaya kau tahu, Sherazad. Aku sudah buatkan teh. Biar aku siapkan dulu, nanti baru kita bicara lagi. Terima kasih ya, sudah datang. Lepaskan dulu jaketmu. Ayo lepas. Bagaimana? Tidak sulit kan sampai ke sini? Iya, tidak sulit. Aku mudah menemukannya. Igor, taruh ini di kamar ya. Igor adalah adikku. Dan ini Mihriban. Kami bertemu dalam perjalanan pulang dari Kiev. Ayo sini. Ayo kita bersulang. Minuman kami adalah yang terbaik. Nanti kau juga akan terbiasa. Dia sudah datang. Aku pergi dulu ya. Cepatlah, jangan sampai dia menunggu. Selamat datang. Hai Benu. Ayo. Halo? Dia mendapatkannya, Selin. Aku tidak percaya ini, tapi kakakku dapat bos yang tampan dari perusahaan Bin Yapi. Mereka sedang bepergian. Iya, kita lihat saja nanti. Berapa lama hubungan mereka? Dia tidak bisa berlama-lama dengan pria manapun. Tidak, apakah sudah gila? Aku tidak mungkin merampas pacar kakakku. Baiklah.
kau sudah membuat rencana. Kita mau kemana? Aku belum buat rencana. Kupikir kau yang merencanakannya. Tidak, aku belum buat. Tapi aku bosan ke tempat yang sama. Jadi kita mau kemana? Entahlah. Jembatan masih buka? Jembatan? Maksudku di bawah jembatan Galata. Di situ ada restoran masakan ikan. Pasti masih ada. Ayo kita ke sana saja. Baiklah. Jembatan? Jembatan. Dia menamparnya. Burhan sangat keras pada kedua anaknya, Sehrazad. Dia bersikap begitu demi mereka. Ali Kemal benar-benar tidak mau pulang ke rumah. Soal itu entahlah. Sudah aku bilang untuk kembali ke rumah, tapi sepertinya dia tidak mau. Sampai sekarang kami hanya menunggu. Anak-anaknya pasti sangat sedih. Ya, tentu saja. Mereka tidak pernah tersenyum lagi. Mereka sangat terpengaruh karena keadaan itu. Apa kau pernah bertemu dengan Ali Kemal, Sehrazad? Ahmed yang memperkenalkannya padamu dulu. Mereka dua bersaudara yang baik. Kau bertemu dia di mana? Dia datang saat pemakaman Ahmed. Aku tidak tahu soal itu. Dia tidak pernah cerita padaku soal itu. Anakku itu, dia datang untuk ikut berduka cita denganmu. Tidak. Dia datang bukan untuk itu. Kau bilang dia ke acara pemakaman. Aku ingat dia bilang kau telah mengubur kakakku. Apa sekarang kau sudah puas? Dia datang untuk mengatakan itu. Apa katamu? Ali Kemal mengatakan seperti itu? Aku harap Ali Kemal akan kembali ke rumah. Aku harap cucu-cucumu mendapatkan ayah mereka kembali. Tapi aku belum lupa. Aku tidak bisa melupakan apa yang dia katakan padaku. Apa yang akan kau lakukan? Kau akan kembali ke Baku dalam beberapa tahun ini? Aku sudah senang di sini, tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu benar. Penghasilanmu sudah cukup baik? Berapa gajimu sekarang? Aku tidak digaji bekerja di sana. Sehrazad adalah seperti adikku sendiri. Dia yang memenuhi semua kebutuhanku. Anaknya sudah seperti anakku. Zaman sekarang memang seperti itu, Mihriban. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi jaminlah dirimu sendiri. Hasilkanlah uang. Beli sebuah toko. Hasil sewa toko sangat bagus sekarang. Kalau kau mau cari uang di sini, Istanbul penuh dengan kesempatan. Kau juga harus cari uang. Kau masih muda dan cantik. Kalau mau aku bisa carikan yang lebih banyak. Apa kabar Vale? Selamat datang, Oh, aku iya. baik-baik saja. Apakah dia orang dari Rusia? Bukan, dia dari Azeri, Mihriban. Dia Ibo, teman kita. Oh, dia dari Azeri. Dia sama seperti kita. Senang bertemu denganmu. Aku mau pergi. Kemana? Kita belum selesai bicara. Tidak, aku harus pergi. Ayo, duduk saja dulu. Ayo minum dulu. Tidak perlu buru-buru. Hah? Valentina, berikan tasku. Aku tidak bisa, Mihriban. Ibo, duduklah. Aku harus Tidak. pulang sekarang. Valentina. Tapi kau baru saja datang. Tidak, jangan memaksaku seperti ini. Aku mohon, nanti aku bisa kembali. Ya sudah, terserah kau saja. Igor, ambilkan barang-barangnya. Tapi kau harus Iya, segera iya. kembali lagi nanti ya. Rasanya aku pernah kesini dulu. Aku ada di tingkat 10. Sudah 20 tahun aku tidak pernah datang kemari. Benar-benar aneh kan? Tidak pernah melewati jembatan ini? Aku lewat, tapi selalu dengan mobil. Sudah lama aku tidak melihat pemandangan itu. Karena itu aku beritahu kau soal itu. Ini yang pertama kali kau menginjak jembatan ini. Jembatan yang kau maksud sudah terbakar. Dan jembatan ini dibangun pada tahun 1992. Aku sudah lupa. Benar-benar aneh.
Aku suka memuji jembatan Galata pada orang-orang asing. Tapi baru kali ini aku menginjaknya. Karena hidup yang dijalani membutuhkannya. Kau bekerja terlalu keras, kau bahkan tidak ada waktu untuk dirimu. Tidak, Beno, tidak. Aku rasa itu tidak benar. Kitalah yang membelenggu diri kita sendiri. Kau benar. Waktu aku masih sekolah, aku tahu tempat ini dengan baik. Sekarang aku tidak tahu apa-apa. Kecuali beberapa tempat saja. Aku lupa semuanya. Baiklah. Aku ada ide. Ayo kita adakan tur nostalgia. Ide yang baik. Ayo kita lakukan. Aku pasti suka, karena aku tidak jauh berbeda darimu. Aku juga harus mengenangnya. Mulai sekarang, setiap hari Minggu kita akan keliling kota Istanbul. Baiklah. Wah, luar biasa. Di sebelah sana. Sebelumnya di sana itu, ada tempat yang bagus. Aku penasaran, apa masih ada tempat-tempat seperti itu? Ya, aku rasa masih ada. Ayo. Ayo. Wah, Bibi Miriban. Bibi Miriban sudah pulang. Selamat datang. Salam. Ya ampun, Syahrazad. Aku harus berusaha menyelamatkan diriku tadi. Aku telah berbuat kesalahan. Apa yang terjadi? Aku pikir Valentina sangat baik. Mereka ternyata memasang perangkap yang kotor untukku. Perangkap apa? Katakan apa yang terjadi, Mihriban. Ternyata itu rumah yang tidak baik. Apa? Ada apa, Mihriban? Cepat ceritakan. Kalau kau mau cari uang, kau masih muda dan juga cantik. Mudah bagimu untuk mendapatkannya, begitu. Apa maksudmu, Mihriban? Tempat wanita nakal, laki-laki akan datang ke tempatnya. Apa mereka menyentuhmu di sana? Tidak. Aku harus bilang aku harus buru-buru pulang dan langsung pergi. Aku benar-benar menyesal mendengar apa yang terjadi, Mihriban. Tenanglah. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Apa bagian kirimu sakit? Apakah ini sakit? Hah? Dengar, Mihriban, lain kali kau tidak bisa percaya begitu saja, apalagi dengan orang yang baru saja kau kenal. Aku tidak akan mengulanginya, Syahrazad. Maafkan aku. Sebentar. Kau pasti sangat ketakutan, Mihriban. Iya, benar. Syahrazad. Iya. Aku pikir kau akan menelponku. Aku tidak tahan kalau tidak mendengar suara. Aku belum bisa telepon. Karena neneknya kan masih di situ. Iya. Dia pasti sudah pergi. Ini sudah hampir sore kan? Dia masih ada di sini. Carilah alasan agar dia pulang. Kan juga jarang bertemu dengan neneknya. Ya, kau benar. Aku mulai serakah lagi. Ya sudah. Kita bisa mengatur waktunya lain kali. Kalau mereka mengunci pintu dan tidak membiarkanku keluar rumah, entah apa yang harus kulakukan. Apa mereka menguncimu dari dalam? Tidak, tapi mereka membiarkanku pergi. Aku harap mereka tidak mencuri tasmu. Apa kau sudah periksa tasmu? Mereka membawa tasku ke kamar yang lain. Tidak ada di sini. Ada di mana? Di mana pasporku? Ada apa, Mihriban? Mereka mengambil pasporku, Syahrazad. Mereka mengambil barang-barangmu? Apa yang bisa kulakukan tanpa pasporku? Entah apa yang akan mereka lakukan dengan pasporku. Periksa lagi, Mihriban. Siapa tahu kau menaruhnya di rumah. Aku yakin aku membawanya tadi. Ya Tuhan. Ya Tuhan, tidak ada di sini. Tenanglah, kau jangan khawatir. Biar aku tanya pada Burhan. Ya ampun. Beberapa tahun lalu, Burhan pernah tinggal di Laleli. Dia kenal semua orang di sana. Tenang saja, dia pasti akan berikan kita jalan keluarnya. Aku mohon tolonglah aku, Nyonya. Aku bisa malu. Sudahlah, jangan khawatir. Halo, Burhan. Kenapa mereka mengambil paspornya? Apa yang akan mereka lakukan dengan paspornya Mihriban?
Apa yang tidak bisa mereka lakukan? Mereka menawarkan pekerjaan pada wanita-wanita dari Ukraina, Moldova, lalu mereka mengambil paspor wanita-wanita itu. Apa yang harus mereka lakukan? Karena mereka tak bisa lapor polisi dan juga tidak bisa kembali ke negara mereka. Ya Tuhan. Mereka semua telah diancam dan juga dipaksa untuk menjadi seorang wanita penghibur. Ya Tuhan. Kalau mereka tidak bisa dipaksa menjadi budak, entah apa yang akan mereka lakukan dengan paspornya. Astaga, kenapa sampai begitu? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Kita akan cari jalan keluarnya. Kau tidak perlu khawatir lagi. Sudah kau temukan dia? Siapa? Wanita itu. Kak, demi Tuhan, kau benar-benar sangat terobsesi. Gandhi, jangan membuatku marah. Aku benar-benar akan mengirimmu kembali ke Kayseri. Aku serius. Aku benar-benar serius. Atau sebenarnya kau memang ingin kembali ke sana? Ya ampun. Nyonya Gulris menelpon hari ini. Untuk pertama kalinya proyek ini mendapatkan sumbangan besar. Ini berkat pelelangan. Bagus. Dia berterima kasih pada perusahaan Binyapi. Dia juga menelpon Seval untuk berterima kasih. Aku harap dia menelpon Sherazad juga. Dia yang sudah bekerja keras untuk hal itu. Dia bilang pelelangan itu adalah sebuah contoh bagi proyek-proyek semacam itu. Memang bagus, Sherazad yang melakukannya. Dia mengundang ibu minum teh bersama Seval. Dia wanita yang baik. Ibu. Dia ingin sering bertemu agar bisa mendapatkan pengalaman lebih. Ibu bilang tentu saja. Ibu. Ibu bersedia. Aku sudah bilang pada ibu, aku akan menikah dengan Sherazad. Kapan kau akan mengundang calon menantumu itu agar bisa kenal lebih baik lagi? Tidak akan pernah. Dengar, para aktor saja memakai baju-baju luar negeri. Yang ini sangat bagus dan sangat cocok untukmu. Cobalah. Permisi. Tunggu ya. Maaf. Kenapa? Kau kenal dengan wanita ini? Wanita ini? Kau mengenal dia atau tidak? Ini pelanggannya Ali Kemal. Dia mengenalinya. Bagaimana aku bisa menemukannya? Ada apa ini? Bukan urusanmu. Katakan saja bagaimana aku bisa menemukannya. Sepertinya dia punya toko kosmetik. Aku lupa namanya. Sudah beberapa kali kami mengantar barang ke situ. Bisa kau carikan bon penjualannya? Biar aku lihat dulu. Tapi kalau belum diambil bagian akuntan ya. Iya, baiklah aku tunggu. Jadi, apa yang kau lakukan? Siapa? Kau dan Tuan Onur. Kau belum cerita apapun tentangnya. Itu membuatku jadi marah, Sherazad. Tidak ada yang perlu dikatakan. Tidak ada yang perlu dikatakan. Kau sudah lihat yang ini? Apa itu? Seorang putri dalam dunia hayalan arsitek yang bernama Sherazad Evliyaoglu yang bekerja untuk proyek pemerintah dan kesenian. Dia sudah menarik perhatian semua orang dengan kecantikannya di bidang bisnis. Apa yang kau lakukan? Halo, bisa aku bicara denganmu, Nyonya Sema? Selamat pagi, Tuan Onur. Kau butuh yang lainnya lagi? Tidak, aku sudah terlambat. Aku minum teh saja. Baiklah, selamat menikmati. Coba lihat. Yang ini bukan. Ini bukan. Ya, kosmetik Cancel. Kau punya pulpen? Punya.
Memangmu kau tidak tahu? Bukankah kita mengadakan wawancara untuk majalah ekonomi Yeni? Lalu bagaimana ini bisa dicetak di majalah lain tanpa seizinku? Aku tidak mencetaknya, Nyonya Sherazad. Aku hanya melihatnya saja. Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Aku benar-benar tidak mencetaknya. Tapi majalah itu adalah bagian majalah kami juga. Kami suka membagi foto pada mereka. Aku rasa foto itu membuat mereka tertarik. Dan mereka membuat beritanya. Bagaimana bisa mereka melakukannya? Siapa yang mengizinkan mereka? Tapi tidak ada salahnya, kan? Aku tidak mengerti kenapa kau sangat marah. Nyonya Sema, pertama, mereka memuatnya tanpa izin dariku. Yang kedua, aku tidak ingin ada berita publik seperti itu. Kau tahu, waktu itu aku terpaksa menerima wawancara darimu. Aku mengerti. Sherazad, jangan besarkan lagi masalahnya. Sudahlah, terima kasih Nyonya Sema. Aku hanya ingin tahu siapa yang memuat berita itu. Aku akan berusaha mencari tahu. Baiklah, semoga harimu menyenangkan. Lihat apa yang terjadi kalau aku ingin hidup dengan tenang. Baiklah, tapi itu berita yang bagus, Sherazad. Tidak perlu dibesar-besarkan begitu. Apa itu kecantikan, Beno? Apa yang dia maksudkan dengan Tuan Putri Hayalan? Aku seorang arsitek, hanya arsitek. Kau pantas mendapatkannya. Ini belum apa-apa. Belum semuanya. Oh, sayang. Terima kasih. Kau akan lihat kalau sudah selesai. Di sini pasti akan berkilau. Semoga saja. Cepat, Gani, masih banyak yang harus aku kerjakan. Tulis saja alamatnya. Alamat apa maksudmu? Bukankah kau ingin aku mencari wanita itu? Sudah ketemu? Tapi tidak bisa kukatakan di sini. Wah, coba kau lihat ini. Kenapa? Ya ampun, kurang rapi. Ini harus ditempel dengan lem atau akan jatuh nanti. Kau punya silikon? Tidak, kami tidak pernah memakainya. Kalau begitu kau belikan dulu. Jangan pergi. Suruh pekerja yang memasangnya. Kau sudah banyak memberi dia uang, kan? Aku tidak mau lagi berurusan dengan dia. Kerjanya tidak rapi. Halo, selamat datang. Ada yang bisa aku bantu?